Halo Sobat ISB, salam bahagia. Kita berjumpa kembali di program ISB Speak. Pada kali ini kita akan membahas kasus yang sedang hangat diperbincangkan, itu adanya siswa Jambi yang melakukan kritik terhadap Pemkot Jambi. Pada tanggal 3 Mei 2023, siswi SMP yang berinisial SFA mengunggah video di akun TikTok pribadinya yang berjudul Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Video tersebut berisi kritikan terhadap pemerintah Kota Jambi yang telah memberikan izin kepada salah satu perusahaan asing untuk membangun pabrik di tengah pemukiman padat penduduk. Pembangunan pabrik itu membuat rumah warga rusak, salah satunya yang terjadi kerusakan tersebut pada rumah milik neneknya. Atas video tersebut, Pemkot Jambi kemudian menuntut untuk meminta maaf karena unggahan videonya dianggap mengandung konten yang bersifat sara dan ujaran kebencian. Sehingga berujung pada dilaporkannya SFA kepada pihak kepolisian. Sobat sekalian, SFA dilaporkan atas dasar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya, dengan alasan pelaporan kritik yang diujarkan mengandung sara. Alasan SFA membuat kritik karena pembangunan pabrik salah satu perusahaan membuat rumah warga rusak. Saat ini kasus tersebut memang sudah berujung damai karena SFA sudah membuat klarifikasi permintaan maaf kepada Pemkot Jambi dan Pemkot Jambi akhirnya mencabut laporan tersebut. Ini perlu kita apresiasi bersama. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bagi semua pihak. Dan yang kita tahu bahwa Undang-Undang ITE ini adalah pasal yang seringkali menjerat para pelaku yang melakukan penghinaan di media. Pasal 8 ayat 2 mengatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu kemudian di Undang-Undang ITE juga ada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Di bukan main ini pasal yang dapat menjerat bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan sudah banyak korban diterapkan melalui pasal ini. Sobat sekalian, memang Undang-Undang ITE ini adalah termasuk dalam satu jenis delik aduan atau disebut dengan kelah delik. Artinya delik aduan itu delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, gitu ya. Dan ketika SFA dan juga Pemkot Jambi ini berdamai, gitu ya, Pemkot Jambi mencabut laporan, itu adalah dibenarkan menurut hukum karena Undang-Undang ITE khususnya pasal 45 ayat A untuk pasal 28 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE itu dapat dikualifikasikan sebagai jenis atau delik aduan kelah delik. Nah, Sobat ISB sekalian, jadi jangan aneh kalau delik aduan itu bisa diberhentikan prosesnya atas dasar pencabutan pelaporan atau pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi ini adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak, ya, dengan melakukan upaya damai, gitu ya, sehingga persoalan ini bisa menjadi hikmah bagi semuanya. Sekian Sobat ISB pada program kita kali ini, sesi kita kali ini, sampai bertemu kembali.